perjanjian jual beli Toyota Avanza 13G dengan spesifikasi pelek alloy wheel ring 14, namun realisasinya pelek alloy wheel dan steel wheel ring 14. Jas pengalamanku, logikaku, pikiranku, pemahamanku, keyakinanku, ingatanku, dan analisaku. Pada saat saya melakukan transaksi jual beli mobil Toyota Avanza 13G dengan auto 2000, dasarnya adalah spesifikasi teknik bahwa mobil Avanza 13G spesifikasi peleknya adalah alloy wheel ring 14, dan untuk Toyota Avanza 13E spesifikasi tekniknya menggunakan pelek steel wheel ring 14 kalau tidak salah, atau 13 mungkin. Namun pada saat saya melakukan transaksi, tidak ada pemberitahuan tentang perubahan spesifikasi bahwa Avanza 13G itu menggunakan pelek campuran, yaitu yang terpasang adalah alloy wheel ring 14 dan yang cadangan adalah steel wheel ring 14 gitu. Sehingga saya merasa tidak pernah ada perubahan perjanjian, dan bahkan sampai unit mobilnya dikirimkan tidak ada juga pemberitahuan bahwa peleknya cadangannya itu berbeda. Perjanjian yang saya lakukan berdasarkan 1320 1338 jelas adalah sah dan mengikat, berlaku sebagai undang-undang yang tidak dapat dibatalkan, dianulir, dihentikan secara sepihak selain hanya berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi pada saat saya menerima kendaraan Avanza 13G, saya jelas yakin bahwa Auto 2000 selaku main dealer atau distributor gitu kan dari Toyota Astra Motor atau Astra Daihatsu Motor, dan Auto 2000 adalah anak dari Astra Internasional kalau tidak salah. Jelas harus memenuhi perjanjian dan melaksanakan perjanjian dengan itikat baik sesuai 1320 1338. Secara tidak disangka-sangka saya kemudian mengalami ban kempes, sehingga pagi harinya saya mengganti peleknya, dan ternyata pelek serepnya adalah steel wheel ring 13. Jadi pada saat saya pasang jelas peleknya campuran ya, yang 3 steel wheel alloy wheel, yang 1 dari cadangan adalah steel wheel. Padahal kesepakatannya adalah spesifikasi tekniknya adalah alloy wheel ring 14, dan sampai perjanjian itu terlaksana tidak ada perubahan atau pemberitahuan baik lisan ataupun tertulis. Juga tidak ada pemberitahuan secara terbuka secara publik, baik melalui media cetak, elektronik, sosial, televisi maupun online gitu kan. Jadi saya menganggap bahwa spesifikasi teknik untuk 13G tidak berubah, dan yang lebih anehnya lagi untuk 13E spesifikasi tekniknya juga sama 5-5-nya, yang terpasang adalah steel wheel dan cadangannya juga steel wheel. Jadi kan aneh gitu kan. Hanya untuk yang 13G saja yang berbeda. Dan ini adalah mobil kedua gitu kan. Dan mobil pertama saya adalah Innova 2G, dan spesifikasi tekniknya juga sama, menggunakan alloy wheel. Ternyata yang terpasang 4 juga alloy wheel dan cadangannya juga alloy wheel ring 15. Dan pada saat saya melakukan persidangan di tempat, saya juga membeli satu mobil ketiga, yaitu Toyota Rush. Juga dengan, kalau tidak salah, dengan spesifikasi teknik untuk peleknya alloy wheel 15G kalau tidak salah, yang saya beli juga peleknya 5 ring 15 atau 16 alloy wheel yang terpasang 4, dan cadangannya juga sama. Jadi selama saya membeli 3 mobil ini, hanya 1 Avanza saja yang berbeda spesifikasinya. Spesifikasinya sama menggunakan alloy wheel semuanya, tetapi realisasinya hanya Avanza 13G saja yang berbeda. Gitu kan. Jadi saya menduga ini ada unsur dugaan kesengajaan ya, karena itu dilakukan bukan hanya terhadap saya, tetapi semua Toyota Avanza 13G yang
berdasarkan publikasi dari produsennya atau distributornya menyatakan sudah terjual 1 juta unit. Dan setelah saya cek lebih dalam ternyata harga pelek alloy wheel itu 950.000, steel wheel 400.000. Jadi praktis terdapat perbedaan yang cukup signifikan, yaitu satu pelek itu hampir 500.000 nilainya, bro. Jadi kalau 1 juta bisa terdapat dugaan tambahan income dari 1 juta kali 500.000, bayangkan. Dan saya tidak tahu apakah itu juga digunakan sebagai untuk corporate sosial gitu, saya tidak tahu gitu kan. Tetapi sebagai perusahaan yang terkenal yang beretikat baik sudah seharusnya juga melaksanakan perjanjian dengan etikat baik gitu kan. Dan apabila terdapat perbedaan seharusnya juga diberitahukan di awal atau pada saat serah terima gitu kan. Memang yang saya dengar dari beberapa pembeli biasanya itu seller itu pada saat menyerahkan mobilnya adalah menjelaskan tentang semua barang-barangnya, termasuk misalnya dongkrak dan lain-lain, dan pelek cadangannya, dan diturunkan. Jadi kalau sampai kemudian speknya berbeda, pelek cadangannya ternyata steel wheel, dan apabila si buyer diam saja, mungkin itu menjadikan senjata yang dapat diduga dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Dan tapi saya merasa tidak patut ya apabila spesifikasi teknis yang sudah disampaikan dalam brosur media cetak yang disampaikan juga secara terbuka gitu kan, baik oleh produsen langsung Toyota Astra Motor, Astra Daihatsu Motor, dan juga distributor lainnya, tidak mungkin hanya dianulir dengan pemberitahuan pada saat serah terima kendaraan itu pelek cadangannya diturunkan yang berbeda, dan apabila konsumennya diam saja dianggap sebagai persetujuan yang diam-diam. Ya, saya merasa ini sebetulnya satu dugaan pelanggaran perjanjian yang sangat serius ya, dan menurut saya dapat diduga ini juga mens rea untuk mengambil keuntungan secara sepihak, secara tidak sah gitu kan. Dan kalau dilihat dari perbedaan harga peleknya jelas ada niat jahat untuk bisnis curang ya, dugaan bisnis curang ya, dengan mengambil keuntungan lebih gitu kan, secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada bayarnya, baik secara publik maupun kepada bayarnya langsung gitu kan. Dan apabila ini juga dilakukan kepada seluruhnya, saya jelas melihat ini adanya dugaan kesengajaan dengan niat yang kurang baik ya gitu kan. Sangat disayangkan sebuah perusahaan sebesar Auto 2000, Toyota Astra Motor gitu kan, melakukan perbuatan yang diduga curang gitu kan. Dan pada saat saya melakukan gugatan ini, saya sudah menarik Auto 2000, Astra International, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Astra Daihatsu Motor, juga Toyota Astra Motor Corporation Jepang ya, dan beberapa gitu kan, saya lupa, tapi itu sudah terungkap semua dalam media sosial atau Google, bisa dilihat siapa saja menjadi tergugatnya gitu kan. Nah, nanti saya akan analisa secara tersendiri putusan dari majelis tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat kasasi, dan sebetulnya saya mau melakukan PK, tetapi saya urungkan niatnya gitu kan. Nanti saya akan analisa secara terpisah. Demikian. Semoga hal ini bermanfaat. Salam happy life, sukses dan sehat selalu dari Aston Hotel Purwokerto. Yes!